Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa 'azzim ala hadzal nabiyyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Menyadari maqam atau kedudukan diri itu penting agar ibadah yang kita lakukan bukan hanya benar tetapi tepat. Karena para ulama ruhani mengatakan at-turuq ilallahi bi'adadil anfas. Jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu sejumlah jiwa yang Allah ciptakan. Maka seorang penguasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai kedudukannya sebagai penguasa. Orang yang berilmu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kedudukannya sebagai orang yang berilmu. Orang yang memiliki banyak harta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kedudukan yang Allah berikan, yaitu dengan hartanya. Maka menyadari kedudukan diri kita penting agar ibadah yang kita lakukan bukan hanya benar tetapi tepat. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Izinkan khatib untuk menyampaikan dua kisah yang dialami para sahabat. Mudah-mudahan dengan ini kita bisa mengambil hikmahnya untuk mengetahui maqam diri kita. Diceritakan pada satu ketika zahaba ahlud dusur bil ujur. Datanglah fuqaraul muhajirin, orang-orang fakir dari kaum muhajirin kepada baginda Nabi Muhammad SAW seraya protes, ya Rasulullah, kami mau protes karena orang-orang kaya pulang dengan membawa karung-karung pahala yang begitu banyak. Yusalluna kama nusalli, kita sholat mereka juga sholat, mereka pulang dengan membawa karung isinya pahala sholat. Yasumuna kama nasum, mereka kami berpuasa, mereka juga berpuasa, mereka pulang dengan membawa karung isinya pahala puasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, tetapi giliran mereka mengeluarkan hartanya kami hanya bisa gigit jari. Maka Rasulullah SAW paham para fuqaraul muhajirin ini iri karena ibadahnya disaingi. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada mereka, mau tidak aku tunjukkan satu amalan yang apabila kalian amalkan maka derajat kalian akan melampaui mereka itu semua. Apa kata Rasulullah SAW? Jangan tinggalkan setiap selesai sholat, duburi kulli sholatin, tasbih, tahmid, takbir 33 kali.
Di dalam satu riwayat disebutkan likulli tahmidatin shadaqah, tasbihatin shadaqah, takbiratin shadaqah. Setiap tasbih jadi sedekah kalian. Setiap tahmid jadi sedekah kalian. Setiap takbir jadi sedekah kalian. Amrun bima'rufin shadaqah, amar ma'ruf jadi sedekah. Nahyun an munkarin shadaqah, nahi munkar jadi sedekah. Wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Sampai-sampai kalau kalian punya istri, hubungan biologis antara suami istri yang halal itu juga jadi sedekah. Maka senanglah para sahabat-sahabat fuqaraul muhajirin ini. Mereka pulang dengan wajah yang tegap karena mereka merasa akan memiliki derajat yang lebih tinggi daripada orang-orang yang kaya. Hingga lama-kelamaan orang-orang kaya melihat apa yang dilakukan para fuqaraul muhajirin. Akhirnya orang-orang kaya itu pun meniru. Setelah selesai sholat mereka pun berzikir, mengucapkan tasbih, mengucapkan tahmid, mengucapkan takbir. Lalu untuk kesekian kalinya fuqaraul muhajirin protes kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, mereka melakukan apa yang kami lakukan. Ya'maluna kama na'mal. Mereka melakukan apa yang kami lakukan. Kalau begitu amalan kita disaingin lagi dong. Kita nggak terima. Apa jawaban Rasul SAW? Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Ya memang itulah karunia yang Allah berikan kepada sebagian orang dan tidak Allah berikan kepada yang lain. Ya sudah, yang penting sudah punya amal soleh. Maka fuqaraul muhajirin menyadari memang ibadahnya itu ibadah zikir, ibadahnya ibadah doa. Lain lagi kisah sahabat-sahabat Ansar yang memang mereka itu adalah penolong-penolong kaum muhajirin. Ketika pulang dari perang Hunain, salah satu perang dengan rampasan harta terbesar dalam perang-perang yang dialami Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada desas-desus yang beredar di kalangan kaum Ansar bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak adil. Mengapa tidak adil? Karena tidak ada harta rampasan perang atau ghanimah yang dibagi-bagikan kepada kaum Ansar. Padahal harta rampasan begitu banyak, tetapi itu semua dibagikan kepada orang-orang yang baru masuk Islam, Abu Sufyan dan kawan-kawannya. Maka orang-orang yang baru masuk Islam pulang dengan membawa 40 unta, pulang dengan membawa 400 kambing, pulang dengan membawa 400 dirham dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi desas-desus di kalangan kaum Ansor, kita nggak dapat apa-apa. Padahal kita yang selalu menjadi pembelanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita yang setia bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa mereka yang dapat, kita nggak dapat? Sampailah itu ke telinga baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikumpulkanlah kaum Ansar. Apa benar apa yang aku dengar ini? Maka mereka semua menunduk, tidak berani menatap wajah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Alam tarda ayyarji'unan nas bisyat. Apakah kalian tidak ridho orang-orang itu pulang dengan membawa kambing, membawa unta, membawa harta, membawa perhiasan? Watarji'una bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalian pulang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalian pulang bersama Muhammad bin Abdillah. Apa kalian gak ridho dengan hal itu? Apa kalian tidak ridho kalian pulang membawa Nabi, mereka pulang bawa unta? Apa kalian tidak ridho? Apa kalian tidak senang pulang dengan membawa aku? Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Maka di sini kita menyadari Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin menegaskan kepada kaum Ansor, makom kalian wahai kaum Ansor itu makom orang-orang yang suka nolong. Makom kalian itu makom pemberi. Maka kalian disebut kaum Ansor. Sadari makom itu. Jangan turunkan makom itu menjadi kaum yang mengharapkan atau kaum yang meminta. Karena makomnya makom penolong. Maka ini harus kita sadari. Orang yang memang kelasnya kelas mampu menolong orang, jangan mengharap balasan dari pertolongannya. Memang makom dia, makom yang Allah tempatkan, makom penolong.
Kalau dia orang yang berharta, maka sadari makomnya. Makomnya berarti makom pemberi. Kalau dia tidak berharta, berarti makomnya makom doa kepada yang memberikan. Ini penting supaya ibadahnya nggak ketukar. Maka itu di dalam zakat pun Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhirhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim inna sholataka sakanul lahum." Ambil dari harta orang-orang kaya itu zakatnya. Ibadah mereka itu ya zakatnya dikeluarin. Sesungguhnya itu akan membersihkan harta mereka, mensucikan. Wa sholli 'alaihim, tetapi yang menerima zakat doakan mereka. Makamnya yang menerima zakat, doakan yang memberikan zakat. Ini penting untuk kita sadari supaya ibadah kita bukan hanya benar tetapi tepat. Kalau makom kita makom ansor, ya sudah ansor saja. Kalau makom kita bukan ansor, ya berarti babnya bab doa. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya sehingga kita mampu semaksimal mungkin melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini dengan maqam-maqam yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada diri kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Alhamdulillahil wahidil qahhar al-azizil ghaffar mukawwiril laili 'alan nar tadhkiratan li ulil qulubi wal absar wa tabsiratan li dzawil albabi wal i'tibar alladzi ayqadha min khalqihi man istafahu fazahhadahum fi hadhihi ad-dar wa shaghalahum bi muraqabatihi wa idamatil afkari wa mulazamatil itti'adi wal iddikar. أحمده أبلغ حمد وأزكاه وأشمله وأنماه وأشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم الرؤوف الرحيم وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله الهادي إلى صراط مستقيم والداعي إلى دين قويم صلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية صحابة رسول الله أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم أصلح من كان في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم أهلك من كان في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.